Yuk ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi bersama saya di channel apa? Kanda Entertainment. Channel yang membahas seputar edukasi mengenai dunia YouTube. Di sini saya kembali lagi guys ya. Setelah sekian hari saya off dulu ya guys ya, karena beberapa kesibukan lainnya gitu kan ya. Nggak masalah kan ya? Ya, di sini tentunya saya akan membawakan kepada kalian semuanya seputar edukasi YouTube ya. Tentunya tema yang akan saya bawakan pada kali ini ya tentunya terupdate guys, ya, terbaru untuk kalian semuanya khususnya untuk para YouTubers pemula. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya selalu senantiasa mengingatkan kepada kalian semuanya ya, yang menonton channel ini, khususnya penonton baru ya, yang menonton pada konten ini, yuk yang belum subscribe ya, segera untuk di subscribe ya guys ya, karena subscribe itu mudah guys, tinggal klik tombol subscribe. Dan juga jangan lupa ya guys untuk selalu senantiasa menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel Kanda Entertainment. Channel yang akan saya bawakan pada kali ini tentunya tidak kalah menariknya dengan apa namanya, tema atau judul sebelumnya ya. Tema atau judul yang akan saya bawakan pada kali ini ialah 3 trik konten kuliner yang bikin orang penasaran di YouTube. Bagaimana sih ketika bakat kalian tersalurkan untuk para audiens, membagikan ilmu pengetahuan di bidang kuliner ya, di bidang masak memasak gitu kan, pasti ada triknya dong. Ketika kita yang ahli dalam memasak membuat konten dan membuat orang itu penasaran untuk terus menonton video kita kan tentunya, jadi pasti ada caranya dong, ada triknya dong. Bagaimana sih ya, di sini saya akan menjelaskannya ya. 3 trik utama untuk membuat konten kuliner di YouTube yang memicu rasa penasaran penonton adalah visual yang mengunggah selera ya, narasi yang unik dan beragam serta menarik ya, serta konten yang relevan yang memiliki arti dan makna seputar kuliner ya, dan juga mengandung unsur-unsur food vlogger gitu kan ya, pokoknya tentang dunia masak ya kan. Nah, jadi berikut adalah rincian dari ketiga trik tersebut. Apa aja coba? Yang pertama, visual yang mengunggah selera itu disebut food font ya, yakni aspek visual yang sangat krusial dalam konten kuliner ya, dalam konten food vlogger dan lain-lainnya. Jadi penonton harus dibuat ngiler ya, dibuat penasaran hanya dengan melihat tayangan Anda gitu kan. Nah, di sini nomor 1 juga terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu pencahayaan yang baik. Jadi gunakanlah pencahayaan yang cukup terang gitu kan, yang cukup baik ya, alami ya, serta lebih apa namanya, pencahayaannya itu lebih inilah, benar, harus mendukung gitu kan, agar makanan lebih terlihat segar dan menarik gitu kan. Seperti itu ya guys ya. Selanjutnya masih di nomor 1, sudut pengambilan gambar yang variatif, yakni jangan hanya mengambil gambar dari satu sudut saja, tetapi dari semua sudut ya. Ya, ubah sudut kamera ya, apa namanya, sudut kamera itu ya, angelnya ya, yang bisa disebut itu. Misalnya pet play sudut 3/4 atau close up ya, untuk menonjolkan aspek gerakan dan tekstur makanan. Selanjutnya, fokus pada momen-momen krusial. Rekam suara ya, suara Anda gitu kan, mendesis saat menggoreng ya, bisa juga, atau ASMR lah ya, atau suara yang dimana ada saus yang menetes perlahan ke piring gitu kan. Itu bisa juga untuk memberikan pengalaman menarik
pengalaman sensorik yang kuat pada penonton. Jadi seperti itu. Jadi ada kreasinya lah ya. Jadi kalian kalau ingin membuat konten kuliner ini, konten tentang dunia masak ya harus ada berimajinasi dulu terlebih dahulu, memikirkan bagaimana ide-ide yang akan dicurahkan terhadap konten kuliner ini gitu kan. Nah, lanjut ke nomor 2, yakni narasi yang unik dan menarik. Cerita di balik makanan atau cara penyampaian atau cara penyajiannya bisa juga ya, yang khas akan membuat konten Anda lebih berbeda ya dari konten-konten yang lainnya gitu kan, dan membuat penonton itu lebih ingin tahu kelanjutan uh, episode berikutnya gitu kan ya. Di nomor 2 ini ada 3 segmen juga. Yang pertama, gunakanlah hook ya di awal video. Jadi buka video dengan kalimat atau pertanyaan yang memancing rasa penasaran, ya rasa ingin tahu. Misalnya, pernahkah kamu mencoba makanan unik yang satu ini? Pernahkah kamu mencicipi masakan yang terenak di tempat ini? Ya, seperti itu. Selanjutnya, bahasa yang santai, sopan, dan akrab ya. Hidangkanlah bahasa yang nature, yang sopan, yang santai serta yang akrab ya. Serta hindari narasi yang kaku, yang baku ya. Dan gunakanlah bahasa sehari-hari kalian yang membuat penonton merasa terhibur ya, merasa terkesan dan seperti sedang diajak bicara langsung walaupun jarak jauh gitu kan ya. Walaupun visual seperti itu guys. Selanjutnya, sampaikan informasi yang menarik yang mengandung makna dan arti ya, yang informatif ya guys. Jadi berikanlah informasi tambahan seperti latar belakang, budaya, berasal dari manakah makanan ini ya. Terus silsilah terbuat di makanan ini seperti apa, sebab-sebabnya ya kan, sejarah hidangannya, cara penyajiannya, atau tips-tips menarik yang lainnya atau tips unik yang tidak diketahui oleh banyak orang ya. Yang ketiga, konten yang relevan dengan trending dan audiens. Jadi selalu perbarui konten Anda sesuai dengan apa yang sedang viral zaman sekarang ya. Yang sedang viral pada pekan-pekan ini misalnya. Dan ini juga dibutuhkannya juga oleh target pasar Anda. Tentu dari target audiens Anda tentunya ya. Nomor 3 ini juga terdiri dari tiga segmen ya. Yang pertama, ikuti tren viral, ikutin perkembangan zaman tentunya. Berita-berita viral atau trending yang sedang viral, baik itu tentang ekonomi, sosial, politik, ya, geografi dan lain sebagainya, atau tentang makanan, kuliner ya kan. Pokoknya apa aja lah, budaya gitu. Bisa ya, pokoknya ikutin tren viral kalau ingin membuat konten yang bermanfaat dan mengandung makna. Nah, sekali ulas makanan lah nggak apa-apa gitu kan, atau resep yang sedang ramai dibicarakan di media sosial untuk menarik perhatian audiens yang lebih luas. Misalnya kalian semua ingin membahas tentang resep membuat nasi kebuli, nasi biryani, nasi mandi gitu kan ya. Bagaimana sih nasi kebuli itu pakai beras apa sih? Emang pakai beras lokal? Enggak kan? Pasti pakai beras dari Arab dong, yang mereknya itu basmati. Bumbu-bumbunya juga bumbu khusus gitu ya, bumbu spesial. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, lakukanlah riset topik ya, menganalisa, mengeriset, pahami keinginan audiens Anda dan buat konten yang memberikan jawaban yang positif atau solusi atas pertanyaan mereka ya. Misalnya resep makanan rumah-rumahan yang mudah, itu membuat apa sih biasanya ibu rumah tangga ya dalam membuat masakan kesehariannya seperti itu. Dan tempat makan yang yang terkenal, yang menyajikan makanan-makanan, hidangan-hidangan yang spesial gitu. Selanjutnya, konsisten ya. Konsisten ini juga perlu
mengunggah konten secara konsisten ya. Setiap harinya akan membangun kebiasaan menonton untuk terus kembali menonton video kalian itu di channel YouTube kalian, dan terus mereka juga menunggu video terbaru dari konten kalian dari channel kalian. Nah, dengan ini menerapkan trik-trik ini sungguh amat amat bagus ya, amat baik. Anda juga dapat meningkatkan daya tarik konten kuliner Anda dan membuat YouTube, menonton di YouTube itu terkesan dan penasaran tentunya untuk menonton video Anda selanjutnya, video-video terbaru ya. Jadi guys, ini saja ya guys yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga yang menonton video ini diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya guys. Next time di video-video selanjutnya saya akan membawakan tema atau judul baru yang terupdate ya. See you.